seorang ibu yang baik-baik. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku datang ke pesta itu? Dan mengapa Engkau membiarkan seseorang datang menghinaku? Tuhan, aku menderita sekali. Suster, saya takut. Saya takut bajingan itu menjadi ayah anak saya. Saya tidak mau. Tenanglah. Saya tidak mau. Nah, sekarang istirahatlah. Jangan belagas. Ana? Orang-orang itu pasti sudah tahu saya adalah gadis K. Dan sudah dinyatakan dengan visum et repertum. Bukan gadis lagi. Bagai bunga elok bersemi. Sungguh mempesona.
cerah, kau berseri cantik jelita, udikan Carmilla, senandung ria. Padaya kumbang pun datang, kau merana badai menjelang, udikan Carmilla, terseduh pilu. Sedetik pun tiada kau mimpi harapanmu jadi dusta. Kemana gerangan kau pergi dan mencari cinta bahagia, cinta bahagia, cinta bahagia. Carmilla, Carmilla, Carmilla. Mana kekasihmu yang sialan itu? Sekarang hancur semua. Betulkah Faisal ditahan? Tentu dia ditahan atas perbuatannya. Apa kau kira di sini sudah tidak ada hukum? Kau lihat, semua koran memuat tentang pemuda F, Faisal, anak DG, Daud Gurong, telah memperkosa seorang anak di dalam pesta yang gila-gilaan itu. Kau dengar? Dan aku tak akan mengampuni kau. Kau lahirkan anak begitu. Kau tinggalkan kita. Ini akibatnya. Dan sekarang kau datang kemari. Mau apa? Mau membela anakmu? Aku sudah lama taubat, Daud. Tapi aku tidak berani kembali. Sal, aku minta ampun. Betul Faisal ditahan. Faisal yang malang. Tiada gunanya air mata buayamu itu bagiku. Biar seember pun kau tumpahkan. Semuanya orang tahu. Aku punya anak penjual obat gila-gilaan. Dalam darahku. Tak ada orang-orang yang amoral. Semuanya taat pada Tuhan. Kenapa kau tidak bersembahyang? Kenapa kau tidak beragama? Kenapa, Daud? Kau berani ya? Kau berani ya? Kau... Duduk. Duduk. Aku mau nengok dia. Saya belum gila untuk mempercayai bahwa anak kami, Carmilla, bisa berbuat semacam itu. Apalagi dia dari sostra. Memang nasib sial sedang membuntutinya. Kalau tidak, mana mungkin dia mencapai tingkat 4 sekolah kedokteran. Memalukan. Yang penting, saat ini bagaimana? Biar dia ambil keputusan sendiri. Itu paling baik buatnya. Demila. Demila. Demila.
Bapak siapa? Saya Daud Gurong. Ayah Faisal. Maaf. Silakan duduk. Terima kasih. Saya datang mau minta maaf. Saya telah gagal mendidik anak saya. Sekarang tidak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan, Nona. Saya sudah bukan Nona lagi sekarang. Saya minta maaf. Saya minta ampun. Saya sudah tua. Pasti saya akan menghukumnya. Pasti, saya berjanji. Tapi kasihanilah saya. Jangan biarkan dia di penjara. Itu akan menghancurkan saya. Ampunilah. Jangan tuntut anak saya, Nona. Suster! Ampunilah. Suster, saya pasti mau akan menghukumnya sendirian. keras-keras, Nona. Suster! Tolong saya. Saya mau sendiri saja. Maaf, Pak. Pasien tidak bisa diganggu terlalu lama. Saya tidak mengganggu. Lain kali Bapak boleh datang lagi. Saya pengacara yang bekerja untuk Bapak Daud Gurong. Saya diminta oleh klien saya untuk menanyakan kepada Anda, apa Anda bermaksud akan mengajukan pengaduan ke pengadilan? Siapa yang bilang saya akan mengadu ke pengadilan? Ya, itu wajar. Oh iya, Ya, memang nama yang sudah dicemarkan sulit untuk dipulihkan kembali. Tapi jangan lupa, masyarakat tahu bahwa Anda sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Jadi, kehormatan dan nama baik Anda masih tetap seperti sedia kala. Tapi kalau Anda mengajukan ke pengadilan, dan persoalan ini sampai disidangkan, semua orang akan membicarakannya. Dan Nona akan menjadi pergunjingan orang banyak. Ya, memang pengaduan hanya akan merupakan pemborosan. Percayalah, saya bermaksud baik. Nona mengerti maksud saya, kan? apakah Tuhan sudah selesai bicara? Boleh, saya jawab sekarang. Sedikit lagi. Klien saya minta kepada saya untuk menyerahkan sedikit tanda mata yang tidak berharga kepada Anda sebagai rasa penyesalan yang setulus-tulusnya kepada Anda. Tapi karena dia seorang duda, dia tidak tahu apa yang hendak dia berikan. Dia ingin Anda menunjukkan apa saja yang Nona inginkan. Asal dalam batas kemampuannya. Klien saya berjanji akan memenuhinya. Saya tidak akan mengajukan pengaduan. Dan saya juga tidak doyan makan suap. Saya silakan Tuan pergi meninggalkan saya. Nona tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin agar Tuan dan klien Tuan jangan mengganggu saya lagi. Maaf. Belum tentu dia hamil. Itu kan koran. Lagi pula belum tentu karena kau, Faisal. Engkau belum menjumpainya. Anak itu mahasiswi kedokteran tingkat 4. Apakah itu menjamin? Dia alim. Apakah itu menjamin? Dia Katolik. Apakah itu menjamin? Ibu, dia beragama dan sungguh-sungguh alim.
Dia masih suci. Nah, saya setuju dengan pendapat Faisal. Orang itu asal sungguh-sungguh beragama. Tidak peduli agama apa, itu sudah jaminan. Dengar Faisal, kamu mesti berusaha mencari dia sampai ketemu. Dan mesti mengawasi dia. Hamil tidak hamil, kamu harus bertanggung jawab. Jangan bikin malu keluarga. Cuma dengan jalan itu kamu bisa menebus dosa, mengerti? Ingat, bukan aku yang mengeluarkan kamu dari penjara, tapi dia. Hukum Sterling, the law of the heart. Perubahan-perubahan pada otot skelet, yakni bahwa pelepasan energi mekanik dari keadaan istirahat sampai kontraksi. Mila, Mila, oi, bangun. Pacarmu datang. Katakan saja saya tidak ada. Tapi ini kan pacarmu. Dari mana Bibi tahu itu pacar saya? Kalau bukan pacar Mila, masa akan dia tahu Mila ada di sini? Orangnya? Ayo Mila. Katakan saya mau menemui dia besok. Pakai tor menawar ya? Dengar kalian berdua. Mulai hari ini, ibumu akan tinggal bersama kita mengurus rumah. Ada yang mau kau katakan, Zen? Apa? Ibu mau rujuk sama Bapak? Zen. Sebenarnya, ayah dan ibumu belum pernah bercerai. Selama ini kami hanya hidup terpisah. Karena ibumu keras kepala. Bukan ibumu. Ayahmu ini yang keras kepala. Ayahmu ini terlalu kolot. Sehingga ibumu kembali, maksud ayah, ke rumah nenek. Mila. Oh, saudara siapa? Bisa kita bicara sebentar? Aku tidak kenal dengan saudara. Aku ingin minta maaf. Buat apa saudara minta maaf? Aku minta ampun. Sungguh-sungguh aku menyesal. Aku sama sekali tidak mengerti maksud saudara. Dan nama aku bukan Nini atau Eli. Saudara sudah salah masuk rumah. Mila. Apa lagi? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kau tidak menuntutku. Tapi aku akan lebih berterima kasih lagi kalau kau membiarkan aku menebus dosaku di penjara. Berilah aku kesempatan bertanggung jawab. Aku sungguh-sungguh ingin menikah denganmu. Cukup.
Sudah kau tebus dosamu hari ini. Dan sekarang pergi dari sini. Ini kedatanganku yang kelima kalinya. Aku sungguh-sungguh ingin menikah denganmu. Hal itu sudah kau katakan ratusan kali. Apa masih ada yang lain lagi? Aku ingin menembus dosa. Omong kosong. Aku sungguh-sungguh. Aku mencintaimu. Aku tidak mau menikah denganmu. Dan kau boleh pergi sekarang dari sini. Dan jangan datang-datang lagi. Mila. Ya Tuhan. Apa yang harus aku katakan pada Edo? Kalau sampai Faisal tidak mau membuat surat perjanjian, aku akan kembali kepada rencanaku semula. Bayi ini akan aku titipkan pada orang tuaku. Dan aku akan meneruskan kuliahku lagi. Dan Faisal tidak usah datang menggangguku lagi. Aku mengerti kau jijik padaku. Tapi ingat anak itu nanti. Anak kita. Setidak-tidaknya dia memerlukan sebuah nama. Pokoknya perjanjian tertulis bahwa kita menikah cuma supaya anak ini punya ayah. Titik. Aku tidak mau tinggal bersamamu. Aku tidak mau menikah denganmu di gereja. Dan aku tidak mau menjadi istrimu. Begitu anak ini lahir, kita harus cerai lagi. Dan kau boleh ambil anak ini. Sebaiknya kau yang pelihara. Anak itu lebih membutuhkan seorang ibu daripada ayah. Tidak. Kalau kau tidak mau, kau boleh pergi sekarang. Mila, aku telah memberikan sebuah rumah sebagai hadiah untukmu. Aku tidak sudi menerima hadiah apa-apa darimu. Aku akan tetap tinggal di rumah bibi ini. Dan sesudah aku melahirkan, aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Aku bermaksud baik. Sungguh-sungguh. Kalau kau memang benar-benar baik padaku, aku tidak akan sampai seperti ini. Mila, dengar dulu. Aku... Mila. Kau mau cari alasan apa lagi? Hah? Aku telah mendengar dari ayahmu tentang tunanganmu. Percayalah, aku sungguh mati menyesal. Biar aku yang menjelaskan semuanya padanya. Bila dia masih menyukaimu, aku akan biarkan kau pergi dengannya. Tapi demi Tuhan, kalau dia sampai berani menghinamu. Seumur hidupku aku belum pernah dihina orang. Sampai aku bertemu denganmu. Mila, aku akan pertanggungjawabkan semuanya. Aku tidak tahu. Apa laki-laki macam kau ini masih punya rasa tanggung jawab? Penjual obat perangsang, penjual obat bius. Dan kemudian kau mempergunakannya untuk menipu gadis-gadis yang masih hijau. Itu semua yang kau namakan rasa tanggung jawab. Hah? Kalau tidak ada yang kau katakan lagi. Selamat sore. Selanjutnya, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di hadapan para saksi ini dan di hadapan sidang yang terhormat telah menyatakan bahwa mereka sama-sama suka menjadi suami istri dan akan setia memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada suami istri. Sesudahnya, maka pada hari ini, tanggal 27
bulan 7, 1976. Saya nyatakan atas nama undang-undang bahwa kedua-duanya telah dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri yang sah. Tidak minta dilahirkan, bukan? Belikan Kamelpo. Kenapa? Tidak usah tanya kenapa. Pokoknya belikan Kamelpo. Kan perlu resep dokter. Cari buat anakmu. Jam 12 dia harus sudah minum susu. Cepat. Apa aku harus berteriak? Buat apa Fanny membutuhkan susu kaleng? Pokoknya dia butuh. Dia kan harus makan. Bohong. Itu hanya karena kau tidak mau menyusui anakmu sendiri. Memang. Lantas kau mau apa? Aku merasa dia bukan anakku. Dan kau boleh bawa dia pergi sekarang. Baik. Ih. Aku akan bawa dia pergi, aku akan menyewa orang untuk menyusuinya. Tapi coba kau pikir, Mila. Air susu ibu adalah yang paling baik untuk anak. Buat apa kau buang-buang? Kau lebih tahu bahwa ada ancaman kanker buat wanita-wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri. Nah, kau tidak usah menakut-nakuti aku hal itu. Kau tadi bilang akan menyewa orang untuk menyusui anak ini. Ya. Berapa kau akan bayar orang itu? Berapa saja yang dia minta? 1.000? 100? 200.000? 200.000 satu bulan? Untuk Fanny kenapa tidak? Berikan padaku uang 200.000 satu bulan. Dan aku akan susui dia. Hah? Mila, kau gila? Kalau kau membutuhkan uang, katakan. Aku belum pernah mendengar seorang ibu dibayar untuk menyusui anaknya sendiri. Siapa bilang aku menyusui anakku sendiri? Kan kita sudah membuat perjanjian bahwa kita akan bercerai. Jadi anggap saja sekarang ini kita sudah bercerai. Kau bukan suamiku dan dia bukan anakku. Mila! Pokoknya aku akan tetap menjual air susuku. Seperti yang pernah dilakukan wanita-wanita miskin pada zaman dulu. Dan kalau kau tidak mau, kau boleh angkat anak itu sekarang dari sini. Dia haus, Mila. 200.000. Aku bayar dengan cek. Nih. Kau pegang dulu dia. Akan kutulis ceknya. Apakah cek itu masih kurang? Bukan soal uang ini. Aku ingin kuliah lagi. Sudah saatnya sekarang kau membawa Fanny. Oke. Kau boleh kuliah. Tapi apa salahnya anak itu di sini? Selama ini kan hanya ibumu yang mengurusnya. Kau kan cuma tukang susu tok. Tapi dia menggangguku sekali. Mengganggu bagaimana?
aku tidak bisa belajar dengan baik. Dia menangis, dan minta perhatian dariku. Kau toh tidak belajar terus-menerus. Ya, tapi aku selalu ingin bermain-main dengan dia. Sehingga aku melupakan diktat-diktatku. Baik, tapi tidak bisa cepat-cepat. Aku harus membuat persiapan dulu. Nanti sebentar Mama datang kok ya. Untuk Hani tuh. Kamu ditiup lilin ya. Oh, enaknya. Mau ketemu Mama. Ketemu Mama ya. Sudah anak manis ya. Nanti Papa datang. Ya, Mama selesai. Ya, Bentar Papa. Mari tuh Papa. Papa datang. Fani, Papa bawa boneka. Fani, Tidak sama Carmila. Itu, Papa. Dia masih praktikum. Bagaimana? Kita mulai atau menunggu dia? bagaimana Vesa? Mungkin dia tidak datang. Kok begitu? Ini sayang. Ayo ikut Papa. Sini, sama Papa ya. Kita ke rumah Mama ya, sayang. Loh, kok ngambek lagi? Itu rumah Mama, sayang. Diam dong. Aduh, anak nakal. Kenapa malam-malam begini datang ke sini, ha? Dia nangis cari ibunya. Kenapa nangis? Cuk dong, ya. Diam ya, ya sayang ya, ya. Anak manis, sekarang Bu sama Mama. Kenapa? Kenapa tidak minta saja pada papamu ibu yang baru? Ibu yang bisa main-main sama kamu. Ibu yang menemani kamu, ya. Jadi malam-malam tidak usah kesini lagi, ya. Ikut ke rumah. Tidak. Aku harus menyiapkan praktikum buat besok. Ada kuis. Bawa saja diktat-diktatmu. Tidak. Aku tidak mau pergi. Kenapa kau paksa-paksa aku pergi ke sana? Bukan begitu. Fani kan berulang tahun.
Pesta ulang tahun yang hebat-hebatan ya? Pesta anak raja? Kan sudah ada kau, ayahnya. Cukup kan? Dari dulu Fanny kan tidak pernah punya ibu. Mila, buat apa kau berkata begitu? Coba dengar, Sal. Buat apa terus-menerus kau bawa Fanny datang kemari? Dia akan lebih sulit berpisah dengan aku nantinya. Padahal 2 tahun lagi aku sudah harus pergi. Sudahlah. Jangan bicara perkara nanti. Yang penting sekarang, dia membutuhkan ibunya. Sekarang sudah jam 10. Lebih baik kau bawa Fanny pulang. Nanti dia masuk angin. Tega benar kau, Mila. Biar saja dia tidur di sini. Aku pulang. Seingatku, belum pernah dia begitu bahagia. Tunangannya di Per sudah membeli sebuah rumah bertingkat dan berkebun luas. Tahu saja, itu anak keranjingan kebun. Edo berjanji akan mengajarinya naik kuda. Mereka akan keliling benua Australia dengan Jaguar yang baru saja dibeli Edo seharga. Entah berapa harganya, aku lupa. Tapi bagaimana dengan Fanny? Aku juga pusing. Ayahnya menganggap Mila sudah dewasa. Jadi biarkan diambil keputusan sendiri saja. Seingatku, Faisal sangat mencintai Carmila. Ya, kita tidak bisa bilang apa-apa. Mila? Ya? Kenapa, Bi? Orang tua Faisal kau undang? Tentu saja tidak, Bi. Ini kan cuma pesta perpisahan untuk teman-teman Mila. Kalau orang tuanya diundang, pasti anaknya datang. Kalau anaknya datang, pasti cucunya juga dibawa. Bibi belum pernah dia tidak mau pergi dari rumah ini. Terus kalau dia mau ikut saya ke Per, mau ditaruh di koper yang mana, Bi? Di sana tidak ada makanan Melayu. Kau akan makan keju yang bau itu melulu. Bisa. Ayo pulang. Kau sudah bawa keju. Ayo silakan. Ayo silakan kalau mau. Ini santainya enak kalau santai bikin. Siapa sih yang masak nih anak betul? Kak, ada telepon. Bemi kan paling pintar masak. Sebentar ya. Ya, sebentar, Bu. Ayo dong. Kuahnya. Bu, ini sebetulnya kita. Oh iya, Ya, benar. Halo, di sini Carmila. Dokter Carmila. Kan belum praktek. Siapa ini? Oh. Ya. Mila. Boleh bawa pulang. Siapa? Ya, aku datang. Aku datang. Faisal, dia bilang apa? Fanny sakit. Dia sudah lama sakit, Bu. Hampir sebulan dia tidak datang. Aku yang menyuruh agar mereka tidak datang kemari. Mila, ini untuk kebaikan Fanny sendiri, Bu. Supaya dia cepat melupakan aku. Lalu, sekarang Fanny sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Faisal minta pendapatku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi rasanya aku ingin ke sana, Ibu. Mesti. Harus. Itu tidak perlu kau pertanyakan lagi. Di mana ada seorang ibu membiarkan anaknya dalam keadaan sakit? Sudah kau telepon dia? Sudah. Coba kau telepon sekali lagi. Kalau dia sadar bahwa dia seorang ibu, mestinya dia datang.
Apalagi besok akan berangkat. Bukan untuk aku, tapi untuk anaknya. Sudahlah, Sal. Coba kau telepon sekali lagi. Tarik nafas ya. Lagi. Nafas lagi. Tiga 39. Iya. Nah, sekarang buka mulutnya ya. Pintar lagi ya. Tifus. Iya. Dia menangis berjam-jam, minta-minta mama. Tapi papanya tidak mau membawanya ke rumahmu. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya masuk angin, dan terus begini. Lebih baik ayah dan ibu tidur saja sekarang. Biar saya saja yang menjaga Fanny di sini. Kalau suhu badannya sudah turun, tidak akan ada bahaya apa-apa lagi. Iya. Iya, sayang. Ini Mama. Bunda Maria, saya tahu sekarang saya betul-betul mencintai anak ini. Saya berjanji akan tinggal terus dengan mereka asal Fanny tertolong. Kesombongan telah menghalangi saya untuk mencintai anak sendiri, Bunda. Tolonglah dia. Anak ini tidak bersalah. Dan berilah saya kesempatan. Untuk apa aku hidup bahagia bila anakku sendiri harus kesepian menantikan aku? Untuk apa aku sekolah tinggi-tinggi bila tidak sanggup membahagiakan orang yang mencintaiku? Istirahatlah.
Aku membuat lukisan itu sendiri berdasarkan khayalanku. Jangan marah kalau tidak sesuai dengan aslinya. Bayangan itu menghantui aku terus-menerus. Setiap malam aku tersiksa mendapati kau tidak ada. Akhirnya, aku coba menggambarmu. Rasanya berat sekali. Lebih banyak penderitaan. Aku bisa menyembunyikan bahwa aku begitu mencintaimu. Kalau saja aku punya kekuasaan, aku tak akan membiarkan kamu pergi. Tinggallah. Jangan pergi, Mila. Untuk Fanny dan aku. Kau dapat belajar mencintai kami. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kalian tidak usah menunggu. Sekarang aku sudah datang dengan cinta itu. Bagai bunga elok bersemi, sedap wangi menawan sungguh mempesona dipandang, memikat jiwa dipetik sayang. Mendung tiada, langit pun cerah, kau berseri cantik jelita. Ayo Tasya, Mam ya. Ayo buka mulutnya. Mimin. Ayo, apa lagi? Aduh, Tasya pintar ya. Habisin dong. Tidak kemotan, sudah dihabisin. Tut. Makan, Tut. Oh, sayang. Alangkah enaknya ini sayur. Pakai bumbu apa sih? Pakai garam,
kecap Inggris. Hei, Tut. Sebentar kau boleh habiskan 2 mangkok es krim. Soalnya Carmilla tidak suka es krim. Oh, Tasya tidak mau ini ya? Sejak kapan begitu? Dulu waktu pacaran? Sejak kapan kita sudah habis makan? Sudah habis makan kan? Kalau habis makan harus apa? Tasya sun. Sun mama. Sun papa ya. Ayo Fani, sun mama. Fani. Ayo Tasya, sini. Papa sun dulu dong. Fani. Ayo. Ayo. Bilang apa sama mama? Ya. Nasinya tuh. Hei Mil, tolong minumnya ambilkan. Kau kan lebih dekat, ambil sendiri dong. Aduh. Wah, sekalian buat yang lain. Kau diperbudak di sini. Biarin. Sebentar lagi aku akan ke Singapura. Apa hubungannya ke Singapura sama ambil minuman? Maksudnya di situ dia tidak diperbudak. Ya kan, Fesa? Hei, bukan begitu. Di sana aku seperti raja. Gadis-gadisnya. Oh ya? Aku juga bisa berbuat yang serupa. Asal aku mau. Tunggu saja tanggal mainnya. Kau boleh punya 1000 bidadari. Aku juga bisa punya 1000 lover. Pengen tahu nih lovernya macam apa? Coba lihat saja nanti. Ini perang, boleh, silakan. Ayo dong terus, Sang. Faisal, terus. Sudah selesai? Ngantuk. Sal, betul kau raja di sana? Raja apaan? Itu kan bercanda. Jangan khawatir. I'm yours, all yours. Tapi di sana kau akan bebas. Bebas bagaimana? Kalau aku bilang aku tidak pernah ke nightclub, kau tidak akan percaya. Tapi aku tidak pernah berbuat apa-apa. Aku senang melihat show mereka. Tapi aku tidak pernah minum. Percaya kan? Show telanjang, Sal. Kau tidak mau aku jadi orang munafik, kan? Telanjang? Iya. Kalau kau tidak senang dengan tugas-tugasku di sana, katakan saja pada ayah. Nanti aku dipindah kemari. Kau percaya padaku kan? Masih percaya kan? Sal, percaya. Percaya.
tersenyum sendiri. Kalau kau jadi raja, aku akan datang ke suatu tempat dan jadi ratu di sana. Jadi bukan cuma orang rumah. Selamat pagi, Mama. Pagi, Papa. Selamat pagi, sayang. Selamat siang, dokter. Bagaimana infus Siti? Tensinya sudah baik dan tidak berak-berak lagi 2 hari ini. Sebaiknya diafkan saja. Dan untuk diet nanti malam akan saya tuliskan di resep. Botol ini diberikan juga, dok? Habiskan menurut instruksi saya. Bagaimana anak ibu sabar? Sudah dibawa ke dokter Tiati? Sudah tadi pagi, di parasintes. Oh. Keluar nanahnya? Iya, di kedua belah telinganya malah. Siti, infusnya diganti dulu ya. Iya, dokter. Bagaimana sayang? Dokter. Ya? Selamat siang, dokter. Selamat siang. Begini, dokter. Saya ibunya Ana. Ya. Saya dengar dari kakak perempuannya bahwa dia sudah boleh pulang. Apa betul, dokter? Iya. Tapi bagaimana perawatannya di rumah? Ongkosnya, juga makannya? Ana baru pertama kali bersalin di rumah sakit. Jadi semuanya serba tidak tahu. Bagaimana mestinya, dokter? Mama. Aduh. Tidak bisa tidur lagi aku. Ma. Ya sayang. Kenapa Fani? Hah? Boni telinganya copot, Ma. Aduh, kesian sekali. Sini. Mbak sini. Waduh, kecelakaan hebat ini. Banyak keluar darahnya? Banyak, Ma. Banyak? Iya. Iya? Disuntik ya? Ya. Dioperasi ya? Nah, sekarang Fani tunggu disayang biar nggak nangis ya. Ya. Mama mau ambilkan obat. Disayang. Ya. Disayang Fani biar nggak nangis. Sayang. Disayang ya, biar nggak nangis. Sebentar, Mama sediakan dulu meja operasinya buat Tuan Boni ini. Sekarang kita gunting. Ya. Dan kamu, awas kalau putus lagi ya. Ya, operasinya sudah selesai, Tuan Fani. Boleh digendong, Ma? Atau mesti tidur? Sebentar boleh, tapi kalau waktunya tidur, Boni juga harus tidur, ya? Ya, Ma. Iya. Makasih, dokter. Kembali, Tuan Fani. Hap. Ini pasti Fani. Halo Fani. Om siapa? Om Edo. Mama ada? Tidur. Oh. Om sakit? Oh, sudah lama Om sakit. Tapi Om harus menunggu sampai jam 4:30. Oh, kenapa? Tuh, jam 5 prakteknya. Oh, iya. Om mau tunggu? Yuk masuk. Ayo. Bentar ya, Fani panggil Mama.
Mama. Ada apa? Boni lagi? Ada tamu. Tamu siapa? Katakan pada tamunya ya, Mama lagi tidur. Tapi tamu itu menunggu Mama. Aduh. Siapa sih? Katanya Om Edo. Om Edo. Edo. Dipanggil Mama. Mama. Ada apa? Boni lagi? Ada tamu. Tamu siapa? Katakan pada tamunya ya, Mama lagi tidur. Tapi tamu itu menunggu Mama. Aduh. Siapa sih? Katanya Om Edo. Om Edo. 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 Kau kurus sekali. Aku sakit. Sakit apa? Aku tidak akan minta maaf padamu, Edo. Karena aku tahu kau tidak akan pernah memaafkan aku. Kau tulis dalam surat bahwa aku hanya mengikuti kata hatiku. Ya, barangkali betul. Aku selalu terharu melihat anak-anak terbaring sakit. Kadang-kadang kupikir Faisal mengetahui kelemahanku dan mempergunakannya. Come on. What can I do for you, baby? Kau toh tak akan mengatakan bahwa kau menyesal atas keputusanmu? Well, aku tidak menyesal kalau itu yang ingin kau ketahui. Helen, Aku masih selalu mengingatmu, Edo. God. Kadang-kadang di dalam tidur, aku selalu terjaga. Dan ingat akan kau. Walaupun Faisal tidur di sisiku. Terlebih-lebih seperti sekarang ini. Di mana Faisal meninggalkan aku pergi ke Singapura. Dan hingga kini aku tidak pernah tahu pasti. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright, baby. Dan dengan lahirnya Tasya, aku... Speak that no more. Tidak.
Kau harus tahu semua itu, Edo. Helen. Edo, jembatanku sudah aku bakar. Helen. Aku bukan Helen yang dulu lagi. Edo. Helen, you will always be the same Helen forever. The Helen who I love. Helen. Sudah jam 4, Edo. Pasienku sudah ada yang datang. Helen, kau bilang suamimu tidak di rumah. Iya, Edo. Tapi kau tidak usah menungguku di sini. Don't be snobbish. Be yourself for once. And don't pretend that you have forgotten me. Because you haven't. And that half of yours, that devil, that lion is not at home. So now, why can't we have a little talk? I'm not robbing him of his precious jade, and I don't intend to. Except... Edo, lebih baik kau lain kali saja datang. Pasienku sudah... sure thing. I'll be back this evening. Pasienku sudah menunggu, And you listen Edo. to me. I don't care. I'll return. I'll return before you can even think. Oh. Dokter, saya tidak malu mengatakan ini semua. Suami saya sudah lepas tangan. Ini anak perempuan saya satu-satunya, Dok. Segala apa yang dia ingin selalu kami penuhi. Tapi soal kawin sembarangan, kami sangat keberatan, dokter. Sampai akhirnya, beginilah, dokter. Saya percaya, Dok. Dokter mau membantu saya. Sudah berapa bulan, Ibu? 2. Lili masih sekolah? Baru tamat SMP, dokter. Pemuda itu sudah berani-berani melamar dia. Padahal dia tidak punya pekerjaan apa-apa, Dok. Mula-mula dilarang. Tapi tambah lama tambah berani, dokter. Tahu-tahu jadi begini nih. Tolonglah, dokter. Jangan biarkan dia mengandung anak jahanam itu, dokter. Begini, Ibu. Apakah rencana ini sudah Ibu pikirkan matang-matang? Misalnya tentang bahaya daripada pengguguran itu sendiri. Itu sama dengan pembunuhan yang direncanakan. Dan bagi kita orang yang beragama, hal itu dosa, Ibu. Apa Ibu sanggup menanggung dosa? Kalau saya pribadi, saya tidak sanggup. Jadi dokter tidak mau menolong saya? Saya sanggup menolong Ibu, asal tidak bertentangan dengan agama. Tapi semua dosa saya yang tanggung, dokter. Tuhan pasti akan mengerti. Dengar, Ibu. Apakah pemuda itu dan Lili sendiri sudah menyetujui semua rencana Ibu? Dia memang maunya begini. Maunya supaya lamarannya diterima kami, dokter. Itu kan namanya nodong. Menyesal sekali, Ibu. Saya tidak bisa menolong. Fanny, Tasya, dua-duanya gambarnya bagus. Jadi dapat hadiah dari Mama. Ini buat Fanny. Terima kasih, Ma. Ini buat Tasya. Tapi jangan dimakan sekarang ya, buat besok pagi ya. Nah, kalian sekarang cuci kaki, cuci tangan, dan jangan lupa gosok gigi. Yuk. Tasya. Aduh. Juga, Ma. Fanny juga. Tuan besar mau digendong juga. Dah, Om. Hai. Dah, Om. Dah.
Selamat tidur, malam, Mama. Mama. Selamat malam, Mama. Edo, mau nonton TV? Nonton TV? Oh, no. Ah, acara loyo? Tentu saja, Edo. Di sini bukan Perth, bukan Australia. Dan mereka tidak biasa menyiarkan acara untuk 25 tahun ke atas. Masih untung ada acara televisi, daripada tidak sama sekali. Channel berapa kesukaanmu? Kau menghina sekali, Edo. Kau tahu persis kan kalau di sini hanya ada satu channel? Daripada kau bertanya terus, lebih baik aku terangkan dari sekarang. Mereka biasa mulai acaranya 4:30 sampai jam 11 malam. Dan sampai jam 12 malam kalau malam minggu. Tidak all day, tidak all night, dan tidak pakai sponsor. Sudah jelas? Hah? Duh, pakai ngepel segala kayak tamu. Bisa ada tamu sih. Edo, masih ingat adikku? Tinus. Ah, ya, Tinus. Halo, Edo. Apa kabar? Baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku biasa tidur di sini kalau Kak Faisal pergi. Telepon dari kakakmu atau penjagaan biasa saja? Kau tidak bawa buku? Aku barusan turnamen. Aku mau baca Cowboy saja. Kau ambil di kamarku. Apa dia tukang cemburu? Dia siapa? The devil. Maksudmu? Sorry. Maksudku, apakah pahlawan kakakmu ini pencemburu? Enggak. Kuliah di mana sekarang? Tingkat 1 kedokteran. Dia ingin meneruskan di teknik, tapi tidak bisa diterima. Oh. Kalau dia mau masuk teknik, aku bisa mengusahakannya lewat universitasku. Dari mana uangnya, Edo? Beres, bisa diatur. Dan tahun kedua, dia sudah bisa minta beasiswa. Dia tidak mau. Kenapa? Dia jatuh cinta pada teman sekuliahnya. Oh. You want it the other way, baby? Edo, untuk apa kau datang kemari? Sorry. No reading. Kau mengganggu aku sekali, Edo. Oh ya? Begitu rupanya kau sekarang. Masih ingat ketika kau nangis di airport? Poor Helen. Kau cerdik sekali, Helen. Kau kira aku tidak tahu kenapa kau datang kemari? Itu. Jangan membantah. Tentu saja, di sana kita tidak bebas. Ada Tinus, ada bibimu. Tapi, kenapa kau tidak memberitahu? Waktu kita sehari terbuang percuma. Kau kira aku ini apa, Edo? Dimanapun wanita sama. Di Australia, di Jakarta, sama saja. I know that you still love me, don't you? Malam ini aku akan nginap di sini. Kau tidak bisa menginap di sini, Edo. Pokoknya malam ini aku akan nginap di sini. Aku capek sekali. Aku tidak mengundangmu datang kemari. Itu tidak jadi soal. Aku yang mengundang diriku sendiri. Peduli apa? Dengar, Edo. Kau harus pulang sekarang. Sudah lama aku berhenti mendengarmu. Karena kamu tidak setia. Tapi tidak apa. Masih ada kesempatan untuk mengganti waktu yang hilang. Maksudmu?
Kurasa kau sudah cukup dewasa untuk mengerti. Apa artinya mengganti waktu yang hilang? Edo, kau harus pulang sekarang. Kalau tidak, aku akan membencimu seumur hidupku. Dibenci atau dicinta, toh sama saja. Sudah lama kau tidak mencintai aku lagi. Oke, sekarang dengar. Mula-mula... Edo, kau harus pulang sekarang. Di sini tidak ada tempat untukmu. Oh. Aku bisa tidur di mobil. Tapi di sini ada Zainal, adiknya suamiku. Apa urusanku dengan dia? Kakaknya yang jahanam, yang merusak hidupku, pembius, pemerkosa, laki-laki pengecut, terkutuk. Terkutuk. Sorry. Aku sudah menyakiti hatimu. Oh. Hai. Tasya, Fani. Mama, Assalamualaikum. Ma, mau kemana? Kalian tunggu saja di sini ya. Aku mau masak sebentar. Fani, jaga adiknya baik-baik. Sedap. Kak Mila, aku bikin bistik ya. Sen suka beef stick ya? Mana aku tahu. Sekarang kau tinggalkan beef stick ini. Pokoknya kau tak beres. Tolong kau temani mereka. Kelihatannya mereka masih asing satu sama lain. Tapi Jen minta aku masuk. Kenapa? Dia mau bicara sama Edo. Sudahlah, kau temani mereka. Kaido, kakak bisa tidur bersamaku nanti. Aku sudah pesan buat Edo di tempat Ica. Kesian di situ dingin. Gak ada selimut. Ada, Zain. Aku sudah pesan selimut buat Edo. Tidak tidur juga aku tidak apa-apa. Aku tidak mengundangmu datang kemari. Hujan. Ya, hujan. Kapan kau pulang? Besok Salah menjemputku. Sebentar, Aman. Aku kan pegawai negeri. It's nice to be with you again, baby. Kak Faisal datang. Apa kabar, Zain? Baik, Kak. Sah. Halo. Rupanya ada tamu ya? Biar bagaimanapun,
Ini bukan persoalan kita. Iya. Well, aku akan pindah ke pondok itu sekarang. Maaf, tidak ada payung. Nggak apa-apa. Dan kau, jangan menyalahkan kakak iparmu. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan aku juga tidak akan berusaha untuk merebutnya kembali. Kecuali pesawat yang ditumpangi oleh abangmu itu meledak di udara. Ya? Oke, boy. Oke, girl. See you. Sal, aku mau bicara sebentar. Masih ada yang perlu dibicarakan? Kau jangan salah paham, Sal. Oh iya? Cobalah buat mengerti. Mengerti. Aku mengerti. Jangan khawatir, Nyonya. Semua akan kupikirkan sesuai dengan keinginanmu. Sal, aku... Simpan air matamu. Belum kau perlukan sekarang. Sal! Besok anak-anak ku angkut pulang. Tunggu, Sal. Coba dengar. Jadi kemarin adalah hari ulang tahun perkawinan kami yang ketiga. Itu sebabnya Faisal cepat pulang. Ya Tuhan, mengapa aku jadi pelupa begini? Sal, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kebetulan. Aku juga mau ngomong. Sa? Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu untuk ini. Dan aku tidak bisa menerimanya karena aku tidak mempunyai apa-apa untukmu. Bahkan aku sudah lupa kemarin adalah hari ulang tahun perkawinan kita yang ketiga, Sal. Aku betul-betul tidak bisa menerima ini, Sal. Aku tidak bisa menerimanya. Oke. Jadi kau tidak mau menerima apa-apa lagi dariku. Baik. Sal, bukan aku lupa tanggal itu. Aku menyesal. Dan lain kali aku tidak akan ada lagi lain kali. Maksudmu? Kau boleh pergi ke neraka mana saja yang kau sukai. Dengan setan siapa saja yang kau cintai. Tapi tinggalkan rumah ini. Kau tidak usah ingat lagi anak-anak. Kamu sudah mati. Sal. Jangan pura-pura. Tahan tangismu. Ini kan memang rencanamu. Reuni yang tengik. Randevu yang asyik. Hei, kalau kau pikir aku bakal tinggal diam melihat ulahmu, kau salah besar. Kau cabut lotre yang salah. Aku bukan pahlawan rakyat.
Kau salah paham. Sal, tunggu dulu. Apa? Apa yang ingin kau katakan lagi? Kau harus percaya padaku, Sal. Satu kali ini saja. Hentikan pembicaraan ini. Kecuali kalau kau mau seisi rumah ini semua bangun untuk menonton kita. Kau boleh menceraikan aku, Sal. Tapi jangan pisahkan aku dengan anak-anak. Kau tahu, untuk bercerai harus diajukan salah satu dari keterangan ini. Main serong, tekanan mental, atau semacam itu. Tekanan mental? Iya, tekanan mental. Iya. Ya. Apa dia kejam? Apa dia gila? Atau sakit berat sehingga dia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri? Cerita alasan apa saja asal bisa cerai. Honorarium berapapun akan saya bayar. Tolong saya, Pak Harjo. Apa sudah kau bicarakan pada ayahmu? Untuk apa? Saya mengurus sendiri urusan saya. Faisal. Tidak ada salahnya menceritakan kesulitan pada orang tua. Sekedar menanyakan. Saya kira sementara sudah cukup. Faisal, temuilah ayahmu. Aku terima telepon dari Pak Suhari. Carmila tidak beres? Saya rasa lebih baik ayah jangan mencampuri urusan rumah tangga saya. Oh, tentu. Tapi kamu mesti ingat. Perceraian itu tidak mungkin tanpa bukti-bukti nyata dan kuat. Bukti apa yang kau dapat dari istrimu? Bukti apa? Ya Allah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Duduk, Sal. Terangkan dengan Kalau orang baik. minta bukti. Jangan ngotot begitu. Saya bisa mengajukan saksi. Siapa saksimu? Susi, adiknya, dan Zainal juga ada di situ. Dengar. Sen sudah menceritakan semuanya. Laki-laki itu datang hari Sabtu siang. Istrimu memang tidak mengusirnya. Tapi juga tidak menerimanya. Malam itu hujan lebat, bukan? Sal. Tunggu dulu. Dia tinggal di situ sambil menunggu hujan reda. Sedangkan istrimu menyuruhnya tidur di tempat Ica. Padahal Sen menawarkan kamarnya. Dan dia, Sen, sepanjang sore bersama laki-laki itu. Jadi mana buktinya? Mana buktinya? Coba, mana? Carmila sudah mengatur semuanya. Baik. Tapi mengapa dia mengawal adikmu? Mengapa dia biarkan Sen mengetahui semuanya? Coba buka matamu. Katakan mengapa? Kalau Sen sudah menghancurkan tuduhanmu, apalagi nanti keterangan Susi, kamu bisa hancur. Bisa malu. Dengar. Hentikan semua omong kosong ini. Kau lihat sendiri bukan? Bagaimana waktu ayah dan ibumu sendiri berpisah? Bahagia. Dan kau sekarang boleh pilih. Kalau kamu mau bercerai, keluar dari rumah ini dan bebas dari pekerjaanmu. Tidak sepeser pun buat kamu sampai mati. Dan kamu boleh menjadi gelandangan bersama anak-anakmu. Aku tidak mau tahu. Aku mencintai kamu, Faisal. Aku tidak mau anakku berbuat ketololan yang akan kau sesali seumur hidup. Kau mencintai istrimu, bukan? Tapi... Ya atau tidak?
Tapi apakah dia juga mencintai saya? Pulanglah. Dan kamu cari jawabannya di rumahmu sana. Kau tidak keberatan aku menyalakan lampu? Aku sedang memasang kancing baju, Sal. Kau tidak ingin membaca sesuatu? Sal, kau ingin dipijit? Apakah Faisal tidak jadi menceraikan aku karena tekanan dari ayahnya? Dan anak-anak, pikirannya selalu dipenuhi dengan anak-anak. Kenapa dia tidak kawin saja dengan pelacur yang bisa dibuang setelah anaknya lahir? Aku sudah terperangkap. Hidupku sebagai dokter bukan hidup yang pantas dijadikan iri hati. Kadang-kadang aku heran mengapa aku harus menjadi seorang dokter. Lebih enak kalau tidak. Bisa ikut suami kemana-mana, bermain-main dengan anak-anak, dan tidur semaunya. Tidak usah menunjukkan senyum pura-pura kalau pikiran lagi kusut. Dan tidak usah mengatakan, oh beres, beres. Padahal tidak tahu apa-apa. Mari kita sama-sama menyaksikan pemotongan kue ulang tahun perkawinan keempat. Ayo, sini. Mari silakan. Sasi aja yang potong. Suruh tiup. Yuk pilih ya. Yuk. Ya, sekali lagi. Ya. Ayo, Tasya sama Oma ya. Ya, semua ya, Tasya. Sa, fotonya lurus ya.
Selamat ya, Mila ya. Terima kasih. Sal, bawa untuk Bapak ya. Ini kuenya. Bu Sarjo. Terima kasih. Kuenya, Papi. Ayo. Yesus bagi kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Ngambek kali ini. Aduh, Tasya. Mana manisnya dong? Tasya, nggak boleh nangis. Satu Fani. Ayo, Fani juga nangis. Oma, ayo Tasya. Seharusnya kau tidak usah mengamburkan uangmu untuk memberikan aku hadiah semahal ini, Sal. Ini kan hari ulang tahun perkawinan kita yang keempat. Aku sudah punya niat untuk memberikan kau sesuatu yang istimewa. Aneh. Aku juga mempunyai pikiran yang sama. Oh ya? Kau sudah periksa kantong bajumu? Huh? Ada sesuatu di dalamnya. Gila, 300.000. Aku tabung pelan-pelan dari uang hasil praktekku. Terima kasih, sayang. Ayo masuk. Ada apa, Susi? Maaf, Kak Mila. Kami sengaja kemari berdua untuk memberitahukan sesuatu yang belum diketahui siapa-siapa. Pokoknya surprise begitu. Apa? Apa sih, Susi? Aku atau kamu yang bilang? Ayo, Sen. Ada apa sih? Kamu saja deh. Begini, Kak Mila. Jen kan baru naik tingkat 2 ekonomi. Dan saya baru masuk sastra Prancis. Terus, gimana sih? Dalam waktu dekat ini, kami ingin bertunangan. Oh. Kami senang sekali mendengarnya. Dan kami sudah tahu. Hanya... bagaimana soal agama? Oh, Jen kan sudah lulus katekismus. Nanti akan dipermandikan. Oh. Jelas kan, Kamila? Kak Feza? Yuk. Yuk. Dua sejoli. Sal, hadiah perkawinan kita yang ketiga dari kamu, aku belum sempat membuka. Aku lupa dulu aku taruh di mana ya. Lupakan saja. Sudah kusingkirkan. Ya, paling tidak aku masih menyimpan kartunya. Rasanya dulu aku taruh di sini, Sal. Sudahlah. Mengingat yang buruk-buruk saja. Itu. Mila? Sudah ketemu? Usirlah dia, Tuhan. Biarkan aku sendiri saja dengan Faisal. Biarkan aku melupakan dia saja, Tuhan. Aku ingin sendiri dengan Faisal. Sal. Ya. Sal. Ada apa, Mil? Tolong aku, Sal. Kenapa? Tolonglah aku. Aku tidak bisa melupakan dia. Aku tidak bisa melupakannya.
Ini adiknya udah hilang. Ini. Tangan Tasya ditendang. Tasya, temui mama dulu ya. Sepulang. Mina, tolong angkat barang-barangnya. Mama. Tasya, sini. Mama, Papa pulang. Sama Tante Amelia. Yuk kita keluar. Aduh, Mama capek sekali, sayang. Ayo dong, Ma. Oke deh, kita hormati tamu ya. Yuk. Mila. Ya, Sal. Sebentar aku datang. Tasya duluan. Duluan ke Papa. Awas, Tasya. Awas. Tadi jangan angkat dong. Mila, Sal. bagaimana si kecil? Fani. Mama. Mila, ini Amalia, anak Paman Hamid. Amalia, kenalkan Kak Mila. Tolong Pak angkat nomor itu Halo. kamarnya ya. Saya senang sekali berdatang semari. Saya kira gadis India dari mana? Nenek saya yang India. Sal, siapa sih Paman Hamid? Masa nggak ingat? Enggak, baru sekali ini saya mendengar namanya. Well, Paman Hamid di KL adalah saudara sepupu ayah. Masa lupa? Saya juga baru sekali ke rumah kamu. Saya senang pada Maaf, biar pembantu saya saja yang mengangkat barang-barangnya. Biar saya yang mengangkat, jangan repot-repot. Iya, sebentar. Mari. Oh ya, di mana kamarnya? Saya akan tunjukkan kamarnya. Kamu mestinya mau istirahat dulu kan? Oh, saya hanya akan menumpang di sini beberapa minggu sampai saya mendapat kos yang betul-betul cocok. Terus saya akan mengikuti kursus merangkai bunga-bunga di Indonesia. Oh ya, saya akan pergi ke Jogja untuk mengikuti kursus membuat batik. Dan saya akan memilih semuanya yang terbaik supaya betul-betul dapat dimanfaatkan. Ya kan, Kak Mila? Oh iya. Ya, kalau ada yang dapat saya kerjakan, Kak Mila jangan segan-segan. Duduklah, biar saya yang buka. Kamila, lihatlah, bagus sekali. Ucapan selamat berlibur dan selamat menanti putra yang ketiga dari dokter-dokter. Mari saya bantu. Kamila duduk saja beristirahat. Mari saya coba. Kurang asin. Ini salah, ini tempatnya bukan di sini. Ayo bawa ke sana. Ya, Non. Kita harus bersiap-siap. Tadi Kak Faisal menelpon, dia akan makan siang di rumah. Halo, selamat siang Kak Mila. Enak tidurnya? Tadi Kak Faisal menelpon, dia akan makan siang di rumah. Jarang itu. Dan saya sudah mempersiapkan makanan kesukaannya. Saya ingin bikin surprise. Bisa masak juga? Ya, sedikit-sedikit. Menurut Kak Faisal, wanita boleh modern, tapi tidak boleh kehilangan sifat keibuannya. Seperti Kak Mila sendiri.
Coba cicipi. Bagaimana? Kak Mila? Kak Mila kan sudah berjanji akan membiarkan saya membantu. Kak Mila istirahat saja. Baca-baca, bersiap-siap. Sebentar lagi Kak Faisal kan datang. Biar segar. Biar saya yang di dapur. Sebentar lagi juga semuanya pasti akan selesai sebelum Kak Faisal datang. Di zaman dahulu hiduplah seorang miskin. Ia tidak punya harta sedikit pun. Ia mencari kerja kian kemari, tapi tidak ada yang menerimanya bekerja, sebab ia sangat malas. Terus pada suatu hari, ia pergi ke suatu tempat. Sal, kalau kau sudah tidak mau membacakan dongeng buat mereka lagi, lebih baik aku sendiri yang membacanya. Nggak usah pakai asisten begitu. Dia sendiri yang minta. Siapa yang lebih berhak membaca? Aku apa dia? Mila, kau tidak menyukai Amalia. Bagus kau tahu itu. Kenapa? Dia kan sopan. Dia hanya mau membantu. Membantu? Mila, dia kemari mau mengikuti kursus. Jangan kau pikir yang bukan-bukan. Aku sayang padamu. Kursus? Kursus apa? Sakit apa lagi? Aku mau tahu obat yang paling tepat untuk sakit kepala. Lama-lama kau berambisi untuk membuka praktek, Faisal. Sebagai suami seorang dokter, aku harus tahu mengenai obat-obatan praktis. Siapa yang sakit? Perempuan India itu? Oh, di sini rupanya. Kak Mila, bolehkan saya bacakan dongeng untuk anak-anak? Malam ini gilirannya Faisal. Bolehkan Kak Faisal? Apa? Oh ya, silakan. Tunggu. Sal. Kalau aku masih melihat perempuan India itu tinggal di rumah ini sepulangnya aku dari rumah sakit. Well, aku terpaksa mengucapkan selamat tinggal padamu. Dan aku tidak mau kembali kemari. Mila, kenapa? Apa salah dia? Apa salah dia? Hah? Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuamu saja? Mereka kan paman dan bibinya. Mila, jangan terlalu serius. Bi Mina. Bi. Saya, Nyonya. Surat yang saya berikan minggu lalu sudah diposkan. Sudahnya. Betul, Bibi nggak lupa. Ada Nona Amalia yang lihatnya.
Amalia lagi. Surat? Iya. Oh ya, saya yang lihat. Sudah dimasukkan waktu mobil pos lewat. Oh. Ibumu sudah cukup repot, Mila. Kau boleh tinggal di kamar Faisal dulu? Kenapa, Mila? Kok tiba-tiba? Tidak apa-apa. Ini tentu karena gadis itu. Ibu juga tidak senang melihatnya. Maafkan Ibu, Sal. Kenapa dia tidak tinggal di rumah kakak saja? Gadis? Gadis siapa? Tamu. Dia ingin tinggal di rumah kita. Berarti dia menghargai kita, Bu. Biar saja dia tinggal di rumah kita. Tamu siapa? Gadis yang mana? Sal, Ibu kira harus dicari jalan. Supaya dia jangan terus tinggal serumah. Selain tak baik, nanti bisa ada salah paham. Apalagi dia cantik. Loh, Ibu kok ngusir? Ibu tidak mengusir. Ibu hanya tidak mau rumah tanggamu berantakan. Siapa ini? Yang kalian bicarakan ini siapa? Hah? Loh, memangnya kakak belum kenal Amelia? Siapa Amelia? Sebentar. Sal? Saya mau tanya kapan kita bisa berangkat. Tunggu. Siapa dia? Ibu memang belum ketemu dengan dia. Iya, siapa Amelia? Amalia, Iya, siapa Amelia itu? anak Paman Hamid. Paman Hamid siapa? Ibu, dia kan saudara sepupu ayah yang tinggal di Kuala Lumpur. Masa ibu lupa? Paman Hamid yang mana? Ibu lupa. Rupa-rupanya ada yang tidak beres ini. Sebentar ya, Mila. Kalau ada yang berani mengganggu rumah tangga kalian, aku usir dia. Ayo kita tanyakan ayahmu sekarang. Macam-macam aja. Aku tidak tahu. Apa aku ini sudah linglung atau gila? Tapi seingatku, Hamid tidak kawin dengan India. Dan anak sulungnya perempuan pasti belum berumur lebih daripada 10 tahun. Ya. Jadi siapa dia? Aku mana tahu. Saya bertemu dengannya di rumah Paman Hamid. Dia bilang dia anaknya. Kau ajak dia kemari. Saya tidak mengajaknya, Ayah. Sungguh tidak. Saya sedang menunggu di airport waktu itu. Amalia datang, katanya dia mau kemari, mau kursus. Dia bilang Paman Hamid mengizinkannya tinggal di rumah saya kalau saya tidak keberatan. Tentu saja saya tidak keberatan. Ya, tentu saja. Gadis secantik itu. Ayah! Aku sudah melihatnya. Tapi dia tidak tahu siapa aku. Disangkanya mungkin aku ayah Carmila. Tapi biar saja. Kita mau melihat sampai di mana kelancangannya. Kita harus menghias meja sedikit. Berilah saya kesempatan untuk membuka kedoknya dan membuktikan kata-kata saya. Ya, silakan. Silakan. Halo. Hai. Sibuk besar nih. Tidak. Mana istrimu? Kemi, sini. Tolong jemput anak-anak di sekolah, ya. Ayo ke belakang sana, ayo ya. Ayo cepat. Baik. Kak Mila mana?
Jangan pikirkan dia. Sekarang hanya ada kau dan aku di sini. Aku akan beli rumah, dan kau bisa pindah ke situ. Oh, betul? Kenapa tidak? Sekarang kau tulis surat untuk ayahmu. Jangan. Kenapa? Kau betul-betul ingin membelikan aku rumah? Tentu. Kau kira aku tidak mampu? Rumah yang sebagus ini? 2 kali lebih bagus. Betul? Ya. Untuk perempuan secantik kau, orang akan berikan apa saja. Oh ya? Nanti akan kubuktikan. Sekarang kita tulis surat untuk Paman Hamid sebelum Carmila pulang. Ya? Jadi semuanya akan jelas. Sorry, aku tidak bisa. Kenapa? Masa kau tidak tahu? Aku kan bukan anak Paman Hamid. Oh ya? Lucu. Aku anak tetangganya. Memang aku sering main ke rumahnya. Waktu kau sedang main ke situ, kebetulan aku sedang di situ. Kau masih ingat? Kau tidak pernah bertanya. Waktu aku tahu, kau baru pertama kali itu main ke rumah pamanmu, lalu aku mendapat inspirasi. Dan aku menyusulmu ke airport. Oh, jadi begitu ceritanya. I love you. Aku mengikuti kau kemana saja. Jangan tinggalkan aku, Kak Faisal. Darling, I love you. Ayah. Ayah. Sudah jelas semuanya sekarang, bukan? Kau bicara dengan siapa? Faisal. Bapak siapa? Faisal. Nona, saya ayah Faisal. Daud Gurong. Dan ini istri saya. Ibunya Faisal. Nona, saya ingin mengatakan padamu bahwa kecantikan itu adalah sebagian rahmat Tuhan. Harus kita hargai. Dan tidak dipergunakan untuk mengganggu. Apalagi merusak rumah tangga orang lain. Nona paham? Dan saya ingin mengatakan padamu bahwa Faisal sudah memiliki dan dimiliki wanita cantik jauh lebih mulia daripada kamu. Penipu. Kalau kau pikir aku senang padamu, kau sudah gila. Kalau kau tidak cepat pergi, aku panggil polisi. Betul-betul liar. Seumur hidupku belum pernah memaki perempuan. Kecuali memaki aku, kan? Eh?